Kami dari kelompok 4 kelas PKN 81 akan melakukan wawancara mengenai wajib pajak kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ulfa Amalia dengan NIM 24021301079. Perkenalkan, saya Nabila Hazaka dengan NIM akhir 2082. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Galurasida dengan NIM akhir 2062. Perkenalkan, saya Puspita Ningrum dengan NIM 23025. Perkenalkan, saya Febriana Handayani dengan akhiran NIM 1024. Ini adalah poster yang akan kami gunakan sebagai media wawancara. Permisi Mbak, kami dari kelompok 4 kelas PKN 81, apa boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Halimatus Sa'diyah dari Prodi Pendidikan Fisika. Baik, terima kasih waktunya Mbak. Jadi di sini kami ingin menjelaskan salah satu kewajiban warga negara, yaitu membayar pajak. Di sini kami juga sedikit sediakan poster untuk Mbak baca sembari mendengarkan kami. Ini Mbak. Jadi pajak itu salah satu bentuk kewajiban warga negara, yaitu iuran masyarakat kepada negara yang wajib dibayar atau bersifat memaksa. Nah, pajak ini tertera dalam Undang-Undang Pasal 23A UUD 1945. Nah, dan pajak juga memiliki fungsi, yaitu ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas. Nah, untuk fungsi anggaran ini sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Dan untuk fungsi mengatur itu, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dan mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, untuk fungsi stabilitas itu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Mbak. Nah, sebagai warga negara, apa Mbaknya ini ada tantangan dalam membayar pajak? Iya, ada. Tantangan menurut saya dalam membayar pajak itu kan tahun 2025, tahun depan itu kan akan dinaikkan PPN-nya 12%. Nah, itu cukup membuat tantangan sih untuk saya. Baik, dari penjelasan kami tadi dan juga poster, apakah kami boleh minta respon Mbaknya melalui Google Form tersebut? Iya, boleh. Baik Mbak, terima kasih untuk bisa mendengarkan penjelasan kami dan terima kasih untuk waktunya Mbak. Misi Mbak, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 4 kelas PKN 81, boleh minta untuk waktunya sebentar? Boleh Mbak, boleh. Terima kasih. Sebelumnya boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Boleh, nama saya Ulfia Khorin Sabisanti dari FKIP, jurusan Pendidikan Fisika. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Kami di sini sedikit menjelaskan mengenai kewajiban, salah satu kewajiban warga negara yaitu membayar pajak. Kami di sini menyediakan poster sembari kita menjelaskan Mbak membaca pajak. Baik, jadi pajak di sini merupakan kontribusi wajib yang diberikan untuk keperluan negara demi kepentingan bersama, dan pajak ini bersifat memaksa begitu. Dan juga pajak ini juga diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya itu ada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada 3 Mbak. Yang pertama itu fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, yang kedua itu ada fungsi anggaran sebagai mengatur, yaitu sebagai sumber pendapatan yang berfungsi membiayai pengeluaran negara. Yang mengatur
pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, yang telah ini ada fungsi stabilitas, yaitu sebagai pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas yang sehingga harga inflasi dapat terkendalikan. Lalu saya ingin bertanya nih kepada Mbaknya, kira-kira menurut Mbaknya apakah ada tantangan yang dihadapi kita sebagai warga negara yang wajib membayar pajak? Ada sih Mbak, tantangannya itu sebenarnya banyak sekali. Tapi menurut saya itu yang paling sering itu adalah kesadaran diri masyarakat untuk bayar pajak. Jadi setiap orang itu memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Jadi saya melihat ada orang yang dia itu rajin membayar pajak sehingga pajaknya teratur, sehingga negara itu bisa kayak menggunakan alokasi dananya itu untuk segala hal keperluan negara. Tapi ketika ada seseorang yang dia itu kayak dia itu mencoba untuk tidak peka terhadap membayar pajak atau acuh tak acuh. Nah, itu hal yang harus diperhatikan masyarakat dan juga pemerintah. Kenapa? Karena pajak ini kan kita tahu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sendiri kan ya. Terus kalau tidak membayar pajak, nanti kan bisa-bisa kayak negara itu dalam penyaluran alokasi dananya itu kayak kurang dan tidak transparan. Nah, jadi dibutuhkan kayak peran pemerintah seperti pentransparan data, gimana itu kayak penghasilan pajaknya itu dialokasikan kemana saja biar transparan. Terus yang kedua, masyarakat itu harus punya kesadaran diri, dalam artian kan kalau mau membayar pajak itu harus kita itu kayak mengetahui materi apa saja yang dia punya, sehingga pemerintah itu bisa menetapkan pajak berapa yang akan digunakan ke dia gitu kan ya. Nah, itu usahakan transparan juga dari pemerintah juga masyarakat, agar dua-duanya agar sama-sama enak gitu. Dan untuk sosialisasi pajak melalui pamflet ini Mbak, menurut saya itu salah satu upaya generasi muda, generasi Z tentunya, agar masyarakat itu melek untuk tetap ingat membayar pajak karena itu kewajiban mereka ya. Baik, dari penjelasan kami dan juga poster tersebut, bolehkah kami meminta waktunya Mbak untuk mengisi Google Form? Boleh Mbak. Sudah Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara. Kenapa seorang itu harus membayar pajak? Karena pajak sendiri ini sudah dicantumkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, fungsi pajak itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 fungsi, yaitu ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan juga fungsi stabilitas. Poster adalah media yang sangat penting dan juga sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bayar pajak ini. Mengenai pembayaran pajak ini, tantangan yang sering dihadapi oleh seseorang itu terkait dengan kesadaran diri seorang. Jadi melalui poster ini, kita akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Ayo taat bayar pajak, negara maju karena masyarakatnya yang bijak. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.